حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula wa ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, tiada henti untuk dipesankan bahwa tidak ada satupun ibadah yang diterima oleh Allah tanpa didahului ilmu. Tidak akan meningkat keimanan seseorang kecuali ditambahkan dengan ilmu. Dan tidak akan naik derajat seseorang pun juga jika tidak dibarengi dengan tambahnya ilmu. Tentu ilmu ini penting bagi kita semuanya agar kita semuanya mendapati tingkat dan derajat di sisi Allah itu lebih tinggi dari yang lain. Untuk membuat ilmu kita tetap berada di hati, maka pagarnya untuk menjaganya adalah diamalkan. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Akan hilanglah ilmu itu jika tidak diamalkan. Sehingga penting bagi kita, walaupun kita dapat sedikit, ilmu yang kita peroleh sudah dalam bentuk amaliyah harian kita. Dan itu penting karena melanggengkan ilmu tidak hanya di akal, pikiran, otak kita saja, tetapi ilmu sudah harus masuk ke kedalaman hati dan jiwa kita. Karena itulah ilmu yang sebenarnya an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi yang indah ini kita akan membahas sedikit tentang tema yang sudah kita share ke panjenengan semuanya, bahkan di grup-grup dan di videotronnya Masjid Al-Falah. Topik yang umum sebenarnya, tapi ayo kita bahas bareng karena kita pasti mengalami hal yang demikian. Mandiri di usia senja. Kalau dibilang kata tua itu biasanya ndak mau. Maunya mandiri di usia emas gitu. Atau mandiri di usia senior. Senior ya. Ndak mau dibilang mandiri di usia tua. Karena ini ndak mau tua. Ndak mau tua. Senangnya itu tetap muda dan terus muda, baik itu fisik maupun semangat. Tetapi tidak demikian yang terjadi. Walaupun fisik sudah ada tanda-tanda penuaan, tetapi semangat ibadah harus tetap seperti anak muda. Penting bagi kita kiranya untuk mengetahui hal ini, mungkin sudah terjadi saat ini. Atau mungkin akan terjadi karena masih usianya belum sampai 40 tahun ke atas. Tapi bahasa umumnya 40 tahun ke atas maka lipatlah bantal-bantalmu. Sebagaimana Allah firmankan, tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka orang-orang yang menjauhkan perutnya dari junubuhum, dari tempat-tempat tidurnya. Arti apa? Di malam hari mereka tidak bergumul dengan bantal guling dan kasurnya. Tetapi di usia 40 ke atas itu sudah
ada tanda-tanda bahwa kita akan kembali kepada Allah, dan seharusnya juga kita paham bahwa kita akan kembali kepada Allah dalam usia-usia yang mendekati maghrib. Bahasanya teman-teman sudah menjelang maghrib. Ya, sekarang ini mungkin masih asar. Ya, belum maghrib. Begitu sudah tenggelam matahari, selesai sudah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, firman Allah ini saya sampaikan dulu untuk menghantarkan pemahaman kita bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Artinya itulah itu yang menjadi sumber yang menimbulkan yang enggak. Para jemaah yang dirahmati Allah, proses dan ini ayat yang luar biasa mengingatkan kita. Allah katakan di situ usia dewasa itu halus, kata-kata yang lembut. Sebenarnya yang pas itu ya usia tua begitu. Tapi kalimatnya, terjemahannya pun juga demikian. Sehingga tidak tersinggung yang sudah usia. Penting kiranya kita ini untuk kembali evaluasi diri. Lalu dari ayat itu, para jamaah yang dirahmati Allah, masa tua adalah masa yang dikhawatirkan banyak orang. Setiap individu mengharapkan masa tua yang tenang dan bahagia. Dan semua itu menginginkan. Ya. Banyak yang ngerawat, ada fasilitas, butuh apa bisa beli, pergi kemana bisa tinggal, pergi dan seterusnya. Untuk dapat merealisasikan harapan tersebut, perlu dimulai dengan berbagai perencanaan sejak muda. Lah ya apa Ustaz? Kalau sudah usia begini, sudah nggak muda ini gimana? Ayo kita lanjutkan. Para jamaah yang dirahmati Allah,
saya sepilkan sedikit tentang betapa orang desa itu kuat sekali fisiknya dan mandiri. Udahlah panjenengan punya bapak, punya ibu yang mungkin ada di desa. Panjenengan yang mungkin dari desa melihat orang-orang desa, coba mereka tidak bergantung kepada anaknya pergi, ya sudah pergi saja. Dan mereka tetap semangat, tetap mau bekerja, tidak lemah walaupun fisik sudah melemah. Sangat kuat sekali, dan itu panjenengan lihat di punggungnya itu ada kayu bakar yang itu digendongnya dari hutan sampai ke rumah. Ada rambanan kambing yang itu digendong dari tegalan sampai ke rumah untuk kambing di rumahnya atau sapi. Dan itu setiap hari dilakukannya. Yang itu mungkin kita gendong itu sudah nggak kuat, takut lecet di punggung, takut nggak bisa jalan naik atau terjerembab kalau turun. Tapi mereka tidak. Ketika kita melihat hampir ya seluruh Jawa Timur, kita itu nelisik tempat di mana area-area yang di sana ada kemiskinan, kefakiran. Sangat ini sekali, sangat luar biasa sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya utamanya memang bapak-bapak itu mendahului, yang banyak itu bapak-bapak itu mendahului untuk pulang. Tersisanya apa? Ibu-ibu. Nggih napa nggih? Yang banyak sekarang itu janda apa duda? Luar biasa. Disisakan, ditinggalkan, yang banyak itu ternyata janda. Karena mereka lebih kuat untuk mendidik anak-anaknya. Karena yang sering adalah ketika yang janda ditinggal oleh suaminya, seorang wanita itu bisa menjadi ayah sekaligus pencari nafkah untuk anak-anaknya. Namun sulit itu dilakukan jika duda yang ditinggalkan oleh istrinya. Sulit. Pasti yang bingung adalah mencari lagi. Pasti yang bingung itu. Untuk mendampingi dirinya, jangan berhenti di rumah sendirian, ngopi nggak ada temannya, minum teh nggak ada yang bikin, dan seterusnya. Nah itu yang bikin seseorang ini. Makanya ini bapak-bapak ini, jamaah laki ini, bersiaplah diri jika nanti ibu yang mendahului. Kalau kita yang mendahului, nggak apa-apa, ada ibu-ibu yang itu kuat dan luar biasa. Tetapi bagi bapak-bapak, bagi laki-laki, pusing itu Pak, pusing. Nyapu itu nggak biasa, nyapu itu loh. Pekarangan itu, nyiram-nyiram kembang itu yang nggak biasa. Tapi pun yang biasa ya alhamdulillah. Ada yang nyapu, masak sendiri, minum kopi sendiri, dan seterusnya. Galaunya hari ketika usia senja. Saya haluskan lagi, usia senja. Para jamaah, gelisahnya apa yang pertama? Dianggap tidak produktif. Dan ini harus kita jawab. Karena tidak produktif, ditinggal. Putune ya gono sing melu. Anake ya gono sing melu. Karena apa? Cerita usia 50-60 tahun ke atas, ceritanya sama. Ngobrolnya itu sama. Kemarin ya diceritakan lagi, sekarang diceritakan lagi. Besok lah ceritanya itu lagi. Lah itu anak-anak itu bosen delok gitu. Putune, yang iki ceritanya kemarin sudah kok ceritakan lagi gitu. Cucunya itu dianggap tidak produktif. Disinilah bagaimana kita bisa memproduktifkan diri dengan ibadah. Membaca Al-Quran, menghambat pikun. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Di sini ada penghalang-penghalang untuk dilupakan Allah, hal-hal yang mestinya diingat. Sehingga sampai akhir hayat itu, sholat itu masih ingat. Sehingga sampai akhir hayat itu, ngaji itu masih ingat. Hafalan-hafalan itu masih ingat. Ciling, masih bagus.
Dan kita banyak menemui demikian itu. Ada yang sudah lupa sama sekali. Ini zuhur, apa asar, apa maghrib, lupa. Walaupun itu memang kodratnya. Wa minkum may yuraddu ila ardhalil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'ata di ayat itu. Dikurangi memang. Dikurangi. Kenapa? Agar hilang perkara dunia dan yang ada adalah perkara akhiratnya. Ketika sudah hilang perkara dunia dan itu tidak lagi menjadi perhatian yang utama, lalu perhatian itu adalah terkait dengan akhirat. Dan nama yang paling diingat adalah Allah, Tuhannya. Cucunya banyak itu kebalik-balik itu nyebutnya itu. Yang A disebut B, yang B disebut C. Aduh, itu belum usia tua itu sudah begitu. Apalagi dalam usia yang sudah senja. Nah, karena itu sudah dikurangi oleh Allah daya ingatnya, maka sesungguhnya nama Allah lah yang harus ada di alam pikiran kita, bahkan di relung hati kita, sehingga tetap dianggap produktif. Jangan lemah, tidak boleh, tetap semangat, berjamaah tetap datang. Para jamaah yang dirahmati Allah yang kedua, pikun, sering lupa. Sekarang itu tidak menunggu usia senja, lupa itu. Anak muda juga suka lupa. Kacamata dipakai itu dicari. Iya, dipakai nah kacamataku, ternyata dipakai. Seandainya Allah tidak memberi tanda-tanda itu, maka Allah dianggap salah. Kenapa saya diwafatkan? Maka Nabi Ibrahim pernah menyampaikan demikian. Ya, kenapa tidak diberitahu kalau saya akan diambil ruh oleh Israel? Loh, sudah diberitahu, keriputnya kulit, uban yang ada di rambut-rambut, ya, terus pandangan yang sudah tidak lagi normal, telinga yang sudah tidak lagi mendengar kalau tidak dijawel. Semua itu adalah tanda bahwa akan kembalinya kita kepada Allah. Dipikunkan ayatnya tadi itu, para jamaah, gak ada yang merawat. Itu yang menjadi gelisah, khawatir dengan perawatan diri. Gak usah bingung. Kebanyakan orang itu ingin anaknya itu bakti. Mayoritas itu. Sehingga ketika sakit, anaknya dicari. Nak, sampean itu mama papa sakit kok ya. Ndak nengok. Sibukmu itu gimana dan sebagainya. Nagih di hati itu. Amal kita selama merawat dia hilang. Karena kita menuntut untuk bakti kepada kita. Hilang amal. Dan itu harus di hati. Hati jangan sampai itu terucap di hadapannya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Bukankah sudah hafal kita surat 2 ayat 262 dan seterusnya itu ya, 261. Masalah sedekah. Sedekah kepada anak, pendidikan sehingga jadi sarjana atau dari S2 dan seterusnya. Lalu ketika kita sakit mengharap kehadirannya, coba andaikan kita pintar, maka sesungguhnya teman setia yang akan mendampingi kita dunia akhirat. Hafalan Al-Quran kita itu loh. Walaupun itu sekedar Al-Fatihah loh ya. Baca saja. Itulah teman hidup yang setia dunia akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Panjenengan saya yakin tidak hanya itu yang dihafal. Pasti ayat-ayat banyak yang dihafal. Itu teman hidup. Sampai alam kubur nanti juga datang. Akhirat pun juga mendampingi jadi cahaya-cahaya. Nyambung ya ini ya. Kira-kira bisa enggak ya gitu praktek? Jangan berharap anak. Sudah anak kita itu sibuk dengan pekerjaannya. Dengan cucu kita. Anak-anak mereka. Sudah kalau sakit. Maka jadikanlah sakit itu bernilai ibadah. Sehingga yang ada adalah karunia Allah yang terus kita sebut namanya. Al-Quran yang mencahayai hati terus kita baca setiap waktu.
Dan itu adalah hadiah dari Allah, panjenengan hafal Al-Quran walaupun hanya beberapa surat umpamanya, atau juz 30 hafal umpamanya. Itu hadiah. Dan ketahuilah Allah memberikan kesempatan untuk hafal itu, agar itu menjadi teman panjenengan, teman kita semuanya. Sehingga di usia tua kita tidak merasa sendiri, karena ada pendamping yang setia dunia akhirat, Al-Quran kita. Yang keempat, tidak diajak ngobrol. Karena ngobrolnya itu tadi. Jadi kalau ada orang yang ngobrolnya itu potensi bicaranya itu sama, sejak kemarin itu sama, pasti dihindari orang. Aku paling ngobrol ke ceritanya sama itu. Wis ndelek kanca liya wae sing ngomongin liya. Lah iya itu terjadi. Mungkin panjenengan mengalami satu komunitas, satu kelompok, ceritanya lah podo. Soalnya podo sepone, ya toh? Terus ceritanya, lah ya ketepaan sepuh podo sepuh. Wingi cerita itu saya cerita anyar. Saya lihat ceritanya ya lali. Baru terus jadi itu matching gitu. Apa itu namanya? Klop gitu loh. Tumbuh, ketemu, tutup. Jadi sama-sama sepuhnya. Jadi enak ngobrol itu. Makanya panjenengan jangan mencari teman yang kalau sudah usia itu jangan jomplang-jomplang. Usianya 60 atau 70 cari yang 20, 25. Ayo sekadoan. Biasanya arek 66 ku angel dijak ngomong sing angel. Arek 66 ya gak mau lah. Wis ngomongnya pancet. Cari yang seusia. Karena biasanya ceritanya ya anaknya, cucunya, masa lalunya dan seterusnya itu. Sama nanti ceritanya begitu. Walaupun besok cerita sama, tetap gak ada masalah. Karena sama-sama lupa cerita itu. Ya sama-sama lupa. Cerita lagi gitu. Untuk anak muda 25 tahun. Diceritakan cerita yang sama. Pergi Pak. Pergi. Wes males. Wes paling pancet. Paling dia cerita putunen di CA. Seperti itu. Begitu pentingnya kelompok seusia penting. Karena itu ada pesantren kilat. Lansia gitu ya. Itu ceritanya itu ibu-ibu dengan ibu-ibu. Ceritanya itu so awet sewengi gak iso turu. Kalau sudah dikumpulkan dari satu kamar itu cerita itu enak. Enak. Bu, gimana? Gak bisa tidur Ustaz. Lah itu cerita akhirnya ngobrol enak dan ketemu. Walaupun tidak kenal sebelumnya, tapi ketika ketemu dengan teman atau ibu-ibu atau bapak yang seusia, itu nyaman. Ceritanya itu nyambung gitu loh. Nyambung. Dan ini penting untuk mencari komunitas panjenengan kalau sudah usia sekian. Oh, cari usia yang tidak jauh beda untuk menceritakan itu. Dan itu penting. Kenapa? Untuk menghilangkan kekalutan, merasa sendiri, terus menghilangkan juga sekat-sekat pikiran yang itu menjadi kita itu pikun. Putus asa dengan keadaan. Karena sudah ditinggal oleh anak-anaknya. Sudah ditinggal oleh cucunya. Terus kadang seseorang itu kalau tidak imannya baik, punya komunitas ngaji, punya komunitas di masjid yang itu ditetapkan ia untuk menjadi orang yang istiqomah ibadah, itu ada kegalauan. Apalagi orang itu, ngapunten ya, mantan pejabat, purna tugas yang biasanya dilayani. Jadi ada rasa putus asa. Jadi ada rasa apa begitu ya. Nggak menerima keadaan. Alhamdulillah di Masjid Al-Falah ini banyak aktivitas-aktivitas untuk berkumpul. Panjenengan tahu yang pakai tongkat ngaji kalau pagi hari jam 8 itu banyak. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Ada bapak-bapak yang dituntun. Saya itu harunya kenapa ya Allah? Di usia yang ada di penghujung itu engkau beri kesempatan untuk engkau datangkan. Beliau bilang, Ustadz, saya itu 80% hidup saya itu untuk dunia. 80% untuk dunia. Tinggal 20% ini Ustadz saya ngaji. Kira-kira Ustadz 20% ini bisa nggak nutup yang 80% saya sholat, puasa saya setinggal semuanya itu. Saya belum jawab, beliau sudah nangis. Bukankah Pak, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu pembersih dari orang kafir jadi mukmin, jadi orang yang berdosa jadi bersih dosanya karena kalimat tauhid la ilaha
illallah. Maka fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwa la ilaha illallah itu perlu. Nah, di ilmunya bagaimana? Gali Quran. Bacalah, telaahlah, tadabburilah. Cari tafsirnya, cari hadisnya, cari fikihnya, dan seterusnya. Insya Allah, walaupun hanya 20% bisa menutup keburukan yang dulu pernah dilakukan. Bapak-bapak di sini, saya bukan kelasnya gurunya, tetapi saya mengganti waktu itu. Ada ustadz yang tidak hadir, lalu saya gantikan. Ketika sudah cerita-cerita materi, bertanyalah salah seorang dari antara mereka tentang hal tersebut. Yang keenam, sakit-sakitan. Karena mudanya itu makan itu ya wis pokoknya enak saja. Maka di usia senja itu panen. Ya, lutut ini sudah nggak bisa lagi untuk digerakkan dengan lincah. Lompat-lompat sudah nggak bisa, apalagi lari-lari. Wis angel. Akhirnya olahraga yo jalan kaki. Ya, jalan kaki perlahan-perlahan dan seterusnya. Tremor, ya, tangan sudah nggak bisa dihentikan, gerak terus, ya. Pikiran sudah kepala ini migrain apa? Ya pusing. Kalau jalan jauh nggak berani, sepeda motor sendiri. Akhirnya di rumah saja karena anaknya itu seorang dokter. Papa ndak boleh keluar rumah, dikunci Pak dari luar itu. Loh iya dikunci, saya diberitahu sampai gak bisa ngajinya itu online gini di rumah. Lah beliau sudah sepuh, minta rewangnya itu apa? ART-nya itu untuk membukakan itu. Asisten rumah tangganya itu dibukakan ngaji di rumah. Dikunci, takut berangkat ndak bisa balik. Pulang nge-Grab atau apa itu ya? Gojek terus nanti bingung. Dikunci. Bahkan kamar mandi itu dikunci, takut jatuh di dalam kamar mandi. Loh, terus pipisnya nang ndi? Akhirnya saya nasihatin loh. Mbak, kalau ibu ini kalau sholat itu sudah tidak karu-karuan. Katanya belum sholat maghrib, padahal itu waktu zuhur. Saya mau sholat maghrib, itu waktu zuhur. Zuhur itu sudah sholat, mau sholat lagi. Jadi balik ke jeding. Akhirnya dikunci jeding, jangan dikunci. Lah apik wae to wong sholat. Wis jarno gak apa-apa biar. Hanya kalau umpamanya mau ke kamar mandi, dijaga dilihat. Itu yang mbaknya itu tadi suruh ngelihat. Nggak apa-apa biar saya sampaikan begitu. Memang takutnya apalagi kamar mandi itu ada penghalangnya trap sedikit agar air tidak keluar. Lah itu kan harus melangkah. Lah kalau udah usia lanjut itu melangkah itu kan angel. Nyaruk begitu. Diangkat itu tinggi itu kesulitan. Wong sandal itu lepas terus kok. Sandal itu lepas. Sepertinya sudah dipakai tapi nggak dipakai. Itu ngintil dikit gitu tok. Karena ada ketidaksadaran yang itu diakibatkan oleh usia. Lah sakit-sakitan ini bisa terjadi kepada kita. Lalu yang terakhir yang berat itu stres. Sehingga Ustadz ini sering diwaduli sama anak-anaknya. Ustadz, ibu ini kayaknya kena jin. Ya apa sih ngomong kena jin? Wong pane usia sudah senja jadi kena jin. Macam lalian. Ketika kita sampai di sana, Bu, ayo ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tanya. Dengan ayat-ayat itu kita bareng ngaji. Normal, nggak ada masalah. Lah gitu itu loh dituduh kena jin. Jarine ruqyah kan Ustaz di ruqyah. Astagfirullahaladzim. Jadi hal seperti ini kita kan belumlah akan mendapati hal seperti ini, rumit seperti ini ya. Maka triknya, caranya adalah bagaimana kita ini hafalan Al-Quran kita rutinkan. Komunikasi dengan teman kita baikkan. Teman yang lama-lama itu di calling, terus ngobrol kembali, ingat lagi
perkara-perkara yang lama. Dan jangan lupa beradalah di majelis ilmu di mana saja ada. Jangan berhenti. Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, agenda kemandirian. Sudah terbiasa ibadah dengan baik. Panjenengan kalau mulai sekarang ibadahnya baik, insya Allah kebiasaan ibadah baik itu akan ngintil terus, ikut terus sampai usia hilang. Sampai umur terlepas. Sampai roh berpisah. Karena kebiasaan. Panjenengan biasa zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemana-mana itu zikir. Sampai bahkan nanti ketika sudah usia, ada di usia ujung, itu kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin akan ikut terus karena terbiasanya kalimat itu terucap. Maka tidaklah aneh jika ada orang bilang kebiasaan harian yang dilakukan itu akan terbawa saat akhir menjelang ajal. Kebiasaan. Biasanya panjenengan kok di sore hari baca al-maksurat, di pagi hari al-maksurat. Itu nanti di usia akhir, di usia menjelang wafat, itu teringat sore hari ini biasa al-maksurat. Begitu, Pak. Karena kebiasaan. Panjenengan kebiasaan zikir apa saja, itu nanti akan muncul dengan sendirinya. Muncul. Maka ahwal kita yang sering kita sebut bicaranya hati, itu akan berbicara baik jika dihantarkan oleh zikir-zikir. Zikir itulah yang akan menghantarkan ahwal kita ini, itu dihantarkan oleh zikir, dikawal oleh zikir-zikir kita. Yang kedua, mampu membaca Al-Quran. Tidak boleh, tidak bisa. Tidak boleh, tidak bisa. Sampai saya bilang, kursus ini walaupun ada infaknya, tetapi bukan tidak mungkin. Ya, panjenengan itu masuk ke dalamnya free. Oh, stop. Free. 50 apa 60-an. Kita freekan karena para janda, karena bapak-bapak yang belum ada pekerjaan dan ingin ngaji. Banyak bapak-bapak, satu kelompok itu ada 3 orang, 4 orang. Bayar 100.000. Ustadz, saya bayar 100.000. Monggo, itu tidak penting. Yang penting panjenengan bisa baca Quran. Dan ngapunten, kesempatan ini tuh ada. Lalu tidak gayung bersambung. Saya tidak ikut-ikut. Saya tidak ikut bertanggung jawab. Karena kebetulan saya ketuanya kursus. Itu ngaji, gak bisa ngaji gimana? Ya Allah, sudah saya umumkan. Gitu aja jawabnya. Sudah saya umumkan, bahkan viralkan mulai dari ke sini ke YouTube dan sebagainya. Lalu tidak gayung bersambung, tetap gak bisa ngaji. Ini bari minkum. Saya tidak bertanggung jawab. Itu saja ayatnya. Ayat 2 dari surat Al-Baro'ah itu. Ini akhafullah rabbal alamin. Cukup begitu. Tidak gayung bersambung. Walaupun sejatinya gerakan ingin ngaji yang menggerakkan siapa? Allah semata. Allah. Bukan karena kalimat saya, bukan. Karena motivasi asatid, bukan. Tetapi Allah sedang senang kepada panjenengan sehingga dihadirkan di tempat ngaji, dihadirkan sholat jamaah. Allah sedang senang. Kalau Allah sudah tidak memikirkan panjen kita semua, naudzubillah, orang yang tidak mau sholat itu sudah dibiarkan saja, dilepas, tidak dihadirkan di tempat ngaji, juga tidak ada keinginan untuk ngaji, maka Allah sedang tidak peduli. Naudzubillah min dzalik. Memunculkan keahlian. Punya keahlian apa? Kreativitas apa? Ini biasanya untuk orang desa. Ayo ini gak jajan, ayo gak jajan. Sing iso gawe roti, ayo gawe roti. Ya bukan untuk dijual, itu untuk mengingat. Rilekkan ini, yang bikin masakan enak, ayo bikin masakan enak. Dan biasanya kalau tidak masakan maknya itu, ya sampai direwangi pulang ke desa untuk mencicipi makanan lama sejak kecilnya, kepingin merasakan lagi masakan ibundanya. Dan ibu itu sering kita silaturahim ke sana.
agar ingat kembali masaannya, oh ini dan lain sebagainya. Dan itu menolong untuk nge-refresh daripada pikirannya yang berhenti ketika kita tidak ada, bergabung dengan orang-orang yang baik, wong kang soleh kumpulono. Terus yang terakhir adalah tamasa. Iki sing akeh sing seneng iki. Ya. Dolan. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i, ada rihlahnya. Jangan neng omah wae. Walaupun ndak jauh ya rihlah. Ya sekali ke masjid dekat, sekali ke masjid jauh di Al-Falah, sekali ke masjid lebih jauh lagi. Ada rihlah, ada perjalanan yang itu menjadikan kita itu enak, terbiasa, teman juga banyak, saudara juga banyak. Utamanya rihlah yang menambah ilmu dan iman. Tidak boleh lepas. Kalau rihlahnya tidak tambah iman dan tidak tambah ilmu, berhenti. Nggak usah diikuti. Harusnya tambah ini. 3 paling tidak, iman, ilmu, dan pahala amal yang kita lakukan. Dan itu penting bagi kita semuanya untuk merefresh. Ada di Surabaya ini ya, yang agak panas. Coba ke arah selatan yang mungkin dingin. Kok kedinginan yang di selatan sana? Coba ke arah utara. Lah ya sudah enak, di pantai sana panas-panas. Iya, mengeringkan badan, mengeluarkan keringat. Barangkali karena itu terus kebas-kebas di tangan itu. Wallahu a'lam. Itu tanya saja Pak Dokter. Ya, ini penting bagi kita mengeluarkan keringat karena mungkin tempat kita sering AC dan seterusnya. Dan hal ini penting untuk kita lakukan. Ya. Reaksinya semangat jika nomor 5 itu diadakan. Oh, jamaah Al-Falah ini mau ke sowan ke masjid mana gitu ya, bareng-bareng silaturahim dan seterusnya. Ada rihlahnya. Terus ada kalimat yang sapaan ya ketika di perjalanan, menyenangkan. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Apa yang diharapkan seseorang di masa injury time, usia senja, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Kita doa bersama, mudah-mudahan panjenengan kita semuanya diberkahi Allah, diberkahi usianya, diberkahi keluarganya, diberkahi umurnya, diberkahi ilmunya, dan diberkahi rizkinya. Dan insya Allah kita pulang nanti, kita mohon kepada Allah agar diberikan husnul khatimah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.